Halo adik-adik kelas 12, bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai persilangan monohibrid ya. Nah, kita lihat di sini, apa sih sebenarnya persilangan monohibrid itu? Nah, persilangan monohibrid ini adalah persilangan yang hanya melibatkan satu sifat beda ya adik-adik ya. Satu sifat beda. Nah, maksudnya sifat ini adalah, ini ya contohnya, biji bulat atau biji keriput, warna bunga yang merah, warna bunga yang putih, tinggi tanaman tinggi atau rendah. Nah, itu adalah contoh dari sifat. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa istilah yang nanti harus kalian ingat, yang harus kalian kuasai. Di sini yang pertama adalah parental. Nah, parental ini adalah induk ya. Nanti yang akan disilangkan. Kemudian F ini adalah filial yang merupakan keturunan hasil dari tadi persilangan. Nah, ada yang disebut dengan F1 atau keturunan pertama, filial pertama, dan ada yang disebut dengan F2 atau filial kedua, keturunan kedua. Nah, keturunan pertama ini nanti akan disilangkan dengan sesama F1 ya adik-adik ya. Seperti ini, F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, hasilnya itulah yang nanti disebut dengan F2. Ketika F1 disilangkan sesamanya, hasilnya adalah F2. Nah, F1 yang disilangkan sesamanya ini, nah ini adalah yang menjadi parental ya. Jadi F2 adalah F1 menjadi parental, jadi P2. Nanti kita akan mencari hasil dari fenotip keturunan sampai dengan F2 yang adik-adik. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada yang disebut dengan gamet, nanti disingkat dengan G, sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian dominan adalah sifat yang nanti menutupi, biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Tadi seperti B besar, ini bulat. Nah, kalau resesifnya nanti sifat yang tertutupi dilambangkan dengan huruf kecil, nah nanti menjadi seperti ini, huruf kecil karena dia resesif tertutupi, biasanya ini adalah biji yang keriput ya. Atau nanti dominan ini tidak hanya bulat seperti ini juga tetap menjadi bulat. Di sini ada B yang menjadi dominan. Nah, sekarang kita lihat. Genotip. Ini adalah sifat yang tidak tampak, tidak kelihatan. Kita hanya melihat karena dia dilambangkan dengan kodenya. Seperti ini, genotipnya adalah B besar, B besar. Nah, bulat ini adalah fenotip ya. Ini bukan bulat. Sifat yang kelihatan ini yang disebut dengan fenotip. Nah, ini saling berkaitan. Jadi, ini adalah genotip, sementara fenotipnya adalah tadi ini adalah fenotip. Jadi kalau kita lihat kulitnya putih, kulitnya gelap, itu adalah fenotip. Tapi kita lihat secara gennya, genotipnya, oh kulit putih misalnya kulit gelap misalnya adalah hitam. Nah, kulit putihnya menjadi H kecil ya, seperti ini. Untuk genotip. Sekarang kita lihat, ada yang disebut dengan homozigot, ini untuk alel ya. Alel homozigot dan alel heterozigot. Nah, jika memiliki dua alel yang sama, itu makanya disebut dengan homozigot. Jika alelnya berbeda, dia disebut heterozigot. Nah, kita lihat B besar, ini sama, berarti merupakan alel homozigot. Begitu juga dengan B kecil. Kalau B besar berarti homozigot dominan ya adik-adik. Nah, jika B kecil berarti dia homozigot resesif. Nah, kebalikannya tadi heterozigot, B besar B kecil, M besar M kecil, misalnya T besar T kecil dan sebagainya. Karena kita masih berbicara satu sifat beda ya untuk persilangan monohibrid. Nah, kita langsung saja masuk dalam contoh soal. Di sini
kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput. Di sini dikatakan biji bulat dominan terhadap biji keriput. Nah, tentukan fenotip keturunannya. Kita lihat berarti katanya biji bulat ini dominan. Berarti B besar ini untuk bulat dan B kecil ini untuk keriput. Kalau tidak disebutkan di sini genotipnya apa, berarti induknya berupa galur murni ya adik-adik ya. Galur murni itu berarti dia homozigot, alelnya homozigot. Nah, jadi sekarang kita bisa mengerjakan di sini. Berarti yang diketahui kita tuliskan ya, parentalnya kacang ercis berbiji bulat, berarti dia adalah galur murni. Ini bulat. Disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput, B kecil, keriput. Nah, setelah ini kita menentukan gametnya. Berarti gametnya adalah B saja. Ini B. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara menentukan gamet ya adik-adik ya. Jadi kalau dia alel homozigot, berarti gametnya hanya ada 1. 2 pangkat 0 adalah 1. Kemudian setelah gamet kita tentukan langsung F1 keturunan pertamanya. Berarti F1-nya adalah B besar, B kecil, berarti 100% dia bulat. Ini untuk F1. Kita akan mencari sampai dengan F2 ya adik-adik. Jadi kita lanjutkan. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti F1 B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Tadi ini biji bulat. Ini juga biji bulat. Kemudian kita cari gametnya. Berarti gametnya di sini adalah B besar dan B kecil. Ini juga B besar dan B kecil. Nah, baru kita bisa menentukan fenotipnya. Oke, kita buat seperti ini. Menggunakan seperti ini ya, biar tidak bingung. Nah, ini berarti B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Oh ya, sebentar ya. Dalam penulisan, kalau dominan ini benar, tapi kalau seperti ini, kemudian ini, kalau ini jelas benar, ini kemudian benar. Nah, ini jangan sekali-sekali seperti itu ya adik-adik, karena B besar yang dominan harus duluan ditulis. Jadi baru B yang resesif. Meskipun maksud kalian adalah kalau ini adalah tetap bulat, tapi penulisan di sini adalah keliru. Oke, kita lanjutkan. Berarti B besar adalah bulat. Kemudian ini ada 2 yang juga bulat. Kemudian B kecil ini adalah keriput. Nah, sehingga perbandingan fenotipnya, fenotip dari keturunannya adalah bulat banding keriput. Sekali lagi hanya ada 2 macam fenotip di sini adik-adik ya, bulat dan keriput. Jadi bulat ada 2 tambah 1, 3 banding 1. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Dan oh ya, contoh seperti ini hanya akan terjadi jika gennya di sana dominan penuh ya adik-adik ya. Tidak terjadi sifat intermediate.
Nanti intermediate itu kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Jadi misalnya di sini bunga mawar, jika mawar merah disilangkan dengan merahnya di sini adalah M besar, disilangkan dengan mawar putih ya. Jadi tanaman mawar yang berbunga putih, di mana putih bersifat resesif. Kok jadi putih M kecil ya. Nah, tentukan fenotip keturunannya. Biasanya sampai F2 ya adik-adik. Nah, kita lihat di sini. Kalau pada soal ini sudah dituliskan genotipnya, sehingga kalian bisa lebih gampang. Langsung saja, parentalnya adalah M besar, ini merah. Disilangkan dengan mawar putih, berarti M kecil. Nah, kita cari gametnya. Gametnya adalah M besar, di sini M kecil. Berarti F1 semuanya adalah M besar, M kecil, semua merah. Nah, selanjutnya, jika F1 disilangkan sesamanya. F1 disilangkan dengan sesama F1 berarti M besar, M kecil, disilangkan dengan M besar, M kecil. Ini merah tadi. Merah. Kita masih cari gametnya. Berarti gametnya adalah M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, berarti F2 adalah M besar. Kita buat seperti ini. Nah, di sini M besar, ini merah, M besar, M kecil juga merah, M besar, merah. Oh, ini kecil ya. Tapi fenotipnya juga merah dan ini M kecil. Nah, jadi tetap oke, ini merahnya ada 1, M besar, M kecil 1, 2. Ada 2. Ini juga merah dan M kecil ini putih. Nah, dari sini kita bisa lihat perbandingan fenotipnya. Berarti perbandingan fenotip F2 ya adalah merah banding putih. Merahnya ada 3 banding 1. Oke, hanya ini materi kita. Semoga kalian paham ya adik-adik. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Tetap semangat adik-adik. Salam.